Makanya saat ini ketidakjelasan yang sedang kita alami, kegalauan yang teman-teman rasakan, syukuri nikmat ini. Lo gimana cara mensyukuri kejombloan? Bukannya jomblo itu harus diupayakan. Kenapa harus disyukuri? Disyukuri. Apapun kondisi kita harus kita syukuri. Karena apa? Kata Allah, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum. Jika kalian bersyukur, janji Allah apa? La azidannakum. Akan ditambah nikmatnya. Akan ditambah nikmatnya. Mbak V masih jomblo di 2024, disyukuri dulu. Enggak ada masalah. Status itu adalah bentuk kungkungan kita sendiri. Aku lek gak mangan, aku lek gak ngopi mumet misalnya. Ya mumet tenan. Mumet tenan. Aku lek gak ngudut sih, wah, pikiranku ndak encer. Yo gak encer tenan. Aku lek gak nikah gak bahagia, yo gak bahagia tenan. Statusnya sini galau tok. Kenapa? Betul janjinya Allah. Wala in kafartum. Jika kita tidak mensyukuri nikmat Allah, jika kita abai dengan nikmatnya Allah, padahal 3i urip, 3i sok napas, ndak mlebu rumah sakit, nggak perlu ngombe obat. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jelas janjinya Allah juga sama, akan ditambahkan, akan diganjar dengan adab yang sangat pedih. Makanya banyak toh para galawers yang hidupnya itu nggak cuman galau di status saja. Kehidupannya memang benar-benar galau. Karena konsep dan mindsetnya sudah fix, sudah ngeklik seperti katanya Allah. Lo ngawakmu uripe penak ngene-ngene segala macam, panggah ngresulo ae, panggah sambat ae, dibikin hidupnya susah. Tapi ya lumayan. Gara-gara galau biasanya quotes-nya banyak yang laku. Lebih terkenal jadi buku, jadi seleb dan seterusnya. Itu lihat, konten-konten galau itu likes-nya banyak ya, yang share banyak. Saya juga heran itu kenapa gitu. Karena memang ditularkan dan itu memang nular. Maka mari kita syukuri sama-sama kondisi kita atas kondisi keluarga kita, kondisi keuangan kita, kondisi pekerjaan kita, kondisi sosial kita, kondisi status kita. Mari kita syukuri dengan cara biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikmatnya Allah kita ucapkan syukur alhamdulillah. Selanjutnya, ini CRP bridging kok abot ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, makhluk yang terbaik, orang-orang yang kemudian para sahabat-sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang solih yang mengikutinya. Sehingga kita juga dijadikan dari bagian umatnya beliau. Dengan cara apa? Minimal lisan kita yang mengucapkan kata cinta kepadanya. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat yang kemudian kita ucapkan juga jadi saksi bahwa kita termasuk umatnya. Dan tentu jadi umatnya Rasul dapat privilege, yaitu nanti dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iwafillah rahimakumullah. Konsep yang kemudian saya bawa hari ini adalah bridging yang tadi selesai. Kita masuk di bab awalnya. Premisnya gini. Semua orang itu mendambakan atau menginginkan pasangan yang terbaik. Wajar apa tidak? Orang yang buruk, orang yang masa lalunya nggak baik pun pasti dia tetap menginginkan setidaknya lebih baik daripada dirinya. Maka tidak heran, konsep ini juga ada di sekitar kita. Walaupun dia punya mantan, tapi yo sik kepengin dae entuk sing ora pacaran. Iya enggak sih? Iya enggak sih? Ada yang begitu? Kayaknya banyak deh. Walaupun ada juga yang sadar diri, aku setahu ngene ya wes lah, apa-apa untuk second gitu. Ini laki-laki biasanya cowok-cowok sering begitu ya. Konsep yang utama, premisnya adalah semua orang pasti mendambakan pasangan yang terbaik. Walaupun wis tahu pacaran, mantane las-lasan, ya kan? Sik kepengen entuk sing ori. Padahal kalau misalnya dipikir-pikir kan enggak adil ya. Ini kan namanya egois, selfish,
dan seterusnya. Tapi konsep ini jadi wajar bahwa kita menginginkan satu hal yang baik di dalam hidup kita. Dan memang itu harus diupayakan. Bagi teman-teman sing urung kadung, masih segelnya ada dan seterusnya, pertahankan. Karena itu juga quality assurance nantinya untuk kemudian menaikkan barrier kita. Kita jadi punya value yang bisa kita tawarkan kepada pelengkap separuh agama kita nanti. Jadi, kalau untuk cari yang baik, kita bisa upayakan. Dengan cara apa? Karena jodoh itu bukan perihal mencari yang terbaik. Bukan cuman perihal cari. Karena kalau ngomongin nyari, yang nyari banyak. Tapi buktinya dapatnya ya begitu-begitu. Lalu bagaimana cara pas menempatkan itu? Jodoh itu bukan hanya perihal mencari, tapi perihal sama-sama mengikhtiarkan diri, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama berupaya untuk mendapat ridho dan izinnya Allah. Karena konsep rezeki itu sudah diatur sama Allah. Udah ada catatannya. Kapan waktu kita mati, berapa jumlah rezeki yang harta yang kita dapatkan dan seterusnya. Pasangan kita semua sudah ditata, sudah ada di catatannya Allah Ta'ala. Jadi jodoh bukan misteri. Jodoh itu perihal rahasianya Allah. Beda kalau misteri. Kan kalau misteri jadinya kayak gambling, kayak kita nebak-nebak gitu ya. Siapa ya si ini apa si itu ya? Enggak begitu. Ini bukan tebak-tebakan berhadiah. Ini bukan perihal yang kokonya putih, yang biru, yang hitam, yang krem, dan seterusnya. Ini juga bukan perihal yang jilbabnya merah, hitam, putih, biru, dan semacamnya. Ini perihal apakah Allah izinkan saya menikah sekarang atau enggak. Ini perihal kita mengetuk ridhonya Allah atas rezeki yang sudah Allah tetapkan itu. Jadi, kalau sudah begini, upaya, ikhtiar, sama-sama. Jadi masuk akal kan ya kalau disebut dengan nisfuddin, separuh agama. Karena seseorang yang lain juga mengupayakan hal yang sama. Masuk akal ya? Sudah make sense di sini? Jadi perihal mengikhtiarkan ini adalah perihal kerjasama. Tapi dengan cara-cara yang bagi saya ini lebih ada sisi romantismenya. Seseorang yang sama-sama tidak tahu dengan siapa dia dipasangkan, tapi sama-sama menjaga diri. Sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama. Di bawah langit yang sama. Tidak mengenal satu sama yang lainnya, tapi yakin bahwa keduanya nanti akan disatukan oleh izin Rabb-nya. Itu menarik kalau dibahasakan dengan bahasa romantisme seperti itu. Jadi jodoh adalah ketetapannya Allah, adalah rahasianya Allah. Sudah ada bentuknya, siapanya, kapan tanggalnya, di mana tempatnya. Tinggal Allah saja izinkan buka itu hijab pengetahuannya saat ini atau nanti. Jadi istilah kerennya di kita namanya adalah memantaskan diri. Oh iya, bab saya yang 1 tahun yang lalu adalah babnya memantaskan diri. Jadi bab itu di skip dulu aja ya. Kata Allah, konsep memantaskan diri itu udah ada ya. Bahwa kita diciptakan tadi seperti di surat An-Nisa yang saya baca, keliru kesebut surat Al-Hasr tadi. Bahwa kita diciptakan Allah di dunia, itu sudah konsepnya memang berpasangan. Jadi konsep Zaujaha basa min huma rijalan katsira wa nisa itu menunjukkan bahwa kita nanti diciptakan untuk saling berpasang-pasangan untuk kemudian meneruskan keturunan. Dengan cara seperti ini, maka kita pun juga harus punya kewajiban untuk meneruskan keturunan. Dengan cara apa? Dengan cara wattaqullah, kata Allah tadi dalam surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kepada Allah dengan namanya, dengan meminta dan memelihara hubungan di antara kalian. Ini sudah salah satu indikatornya. Nanti akan kita breakdown.
Itu jadi begitu. Jadi kita diperintah untuk satu, menikah, meneruskan keturunan, dan kemudian memelihara hubungan kekeluargaan di antaranya. Nah, bagi di kita, itu juga dijelaskan lagi di dalam ayatnya Allah, wa angkihul ayyama minkum, dan nikahkanlah di antara kalian yang membujang. Ini dalil bagi saya untuk kemudian bersemangat untuk ngasih edu nikah. Bagi teman-teman dakwah pranikah, ini ayatnya. Jadi wa angkihul ayyama minkum, dan nikahkanlah orang-orang di antara kalian yang membujang. Kenapa? Karena biasanya orang yang membujang dia kurang pengalaman, dia tidak tahu, insight-nya kurang begitu luas, maka dibantu. Iyakunu ala kemudian bla 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 ya, wasalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqaraa yughnihumullahu min fadli. Dan biasanya kata Allah, model-model orang yang kemudian masih membujang itu penyakitnya apa? Nggak yakin. Terutama ini yang mas-mas, nggak yakin. Wes layak tenan rung yo aku apa yang rapi DE gitu. Maka jawabannya adalah jika kata Allah mereka merasa miskin, iyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, maka Allah yang akan memberikan kemampuan kepada mereka. Tetapi biasanya kalimat ini cuma dikutip dan dilempar begitu saja, sehingga apa yang terjadi? Mereka cuma dapat kompornya, tidak dapat bagaimana how to-nya. Jadi mek semangat-semangat tok. Wis to, pokoknya rapi. Engkau mesti disuguni Gusti Allah. Wis to, pokoknya. Ini namanya brainwash yang kalau tidak tepat diberikan, maka hasilnya adalah yo kobong untuk sesaat nantinya. Wis bismillah, gas. Kemarin tuh saya ada lucu ya sama salah satu peserta di kelas klinik nikah. Diminta, "Mas, ada waktu?" Ada. Mau ngobrolin apa gitu. Kalau ada waktu, orangnya tiba belak-belakan begitu. Kalau ada waktu, Senin kita ke rumah si A. Ya kenapa ke rumah si A? Ini si A itu BTW adalah sesama anggota di kajian gitu loh. Ya saya suka sama dia. Oh mantap ini. Lugas, jelas begitu ya. Oke, gas gitu. Enak apa emang kok moro-moro kepengin segera ke sana gitu. Mas, dia bacain ini. Yakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadli. Kata Allah jika sudah ini nanti Allah akan kayakan, Allah jamin akan dibantu dengan pertolongannya. Iyo sih. Emang ayatnya unine ngono, tapi yo enggak letterlek ngono loh. Moro-moro ketemu ayat iki wah iya budang ngono. Kan ya enggak gitu maksud saya. Saya tanya basa-basi, kerjaan aman gitu. Alhamdulillah Mas, ini lagi fokus kuliah gitu katanya. Kerjanya kemarin gimana gitu? Ini resign dulu Mas, fokus ngurusin skripsi. Aduh, ini apa ngomong piye gini gak enak. Wong Jawa kan gak enakan gitu ya. Terus nanti ketika ketemu sama keluarga mau dibilang apa gitu. Ya bismillah Mas, pokoknya saya punya niat yang tulus mau menikah dengannya. Dengan bekal apa gitu. Itu nanti bisa dibicarakan. Ya terus mikir kan jadinya. Aku mbiyen saya nom apa yo ngene.